Oke, kita ketemu lagi di materi 5, pelaksanaan pemeriksaan, materi 5 dari mata kuliah pengauditan internal lanjutan. Pelaksanaan pemeriksaan. Yang pertama adalah berkaitan dengan program audit. Program audit adalah tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang terinci yang akan dilaksanakan dalam pemeriksaan. Selain sebagai petunjuk mengenai langkah-langkah yang harus dilaksanakan, program pemeriksaan juga merupakan alat kendali audit intern. Sehingga dalam pelaksanaannya, audit intern itu selalu mengacu pada program audit sehingga tidak lepas dari tujuan dan sasaran yang akan dicapai di dalam program audit tersebut. Berikutnya pernyataan tujuan. Program audit harus memaparkan dengan jelas tentang tujuan yang ingin dicapai, dikaitkan dengan kendala-kendala yang mungkin dihadapi, serta pendekatan pemeriksaan yang digunakan. Tujuan audit ini sangat penting karena di dalam praktek atau dalam pelaksanaannya, tujuan ini menjadi acuan yang utama dalam pelaksanaan audit. Dan tujuan ini juga dapat menjadi tolok ukur dari kinerja pemeriksaan audit. Selain itu juga, di dalam pemaparan penentuan tujuan yang akan dicapai, itu juga disampaikan berkaitan dengan kemungkinan kendala-kendala yang mungkin dapat dihadapi, serta bagaimana pendekatan pemeriksaan yang akan digunakan, baik metode, cara, maupun hal-hal yang berkaitan dengan praktik pelaksanaan auditnya nanti. Berikutnya langkah kerja. Langkah kerja pemeriksaan memuat pengarahan-pengarahan khusus dalam melaksanakan pemeriksaan. Pelaksanaan ini meliputi perencanaan pemeriksaan, pemeriksaan dan evaluasi informasi, komunikasi hasil pemeriksaan, dan tindak lanjut. Perencanaan pemeriksaan ini mulai dari penetapan tujuan, luas, metode, dan sebagainya berkaitan dengan audit yang akan dilaksanakan. Lalu mulai pelaksanaan, pengumpulan bukti-bukti, dan sebagainya. Lalu mengevaluasi bukti-bukti dan informasi yang didapatkan dan memberikan kesimpulan. Setelah itu, dikomunikasikan hasil pemeriksaan tersebut. Dari hasil komunikasi tersebut, maka muncul nanti rekomendasi. Dan rekomendasi inilah nanti yang akan menjadi tindak lanjut program yang akan dilaksanakan oleh audit internal. Secara rinci akan dijelaskan, yang pertama adalah perencanaan pemeriksaan. Perencanaan pemeriksaan diawali dari penetapan tujuan dan sasaran pemeriksaan secara efektif dan efisien, serta ruang lingkup kerjanya, sehingga fokus pada apa yang akan diaudit. Yang kedua, perencanaan pemeriksaan memperoleh informasi pendahuluan atas aktivitas yang akan diperiksa, sehingga dalam praktiknya, informasi pendahuluan ini sangat penting untuk menentukan seberapa luas audit yang akan dilaksanakan. Lalu menetapkan sumber-sumber daya yang perlu untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan. Apakah membutuhkan staf yang cukup banyak atau sedikit, atau mungkin membutuhkan yang mempunyai kualifikasi atau kompetensi tertentu di dalam praktik mengauditnya nanti. Lalu berikutnya mengkomunikasikan dengan semua pihak yang memerlukan pemeriksaan. Komunikasi dengan audite itu sangat penting untuk memahami kaitannya dengan audite. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap praktek pelaksanaan dan juga kemungkinan-kemungkinan hambatan atau kendala yang akan dihadapi.
melaksanakan survei lapangan untuk lebih mengenal kegiatan dan pengendalian yang akan diaudit, serta mendapatkan saran-saran dari pihak yang diaudit mengenai pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Mungkin harinya, mungkin waktunya, atau hal-hal yang memang mereka butuhkan di dalam proses audit. Kadangkala audite itu minta diaudit karena ada beberapa hal kesulitan yang membutuhkan penyelesaian. Sehingga mereka minta kadangkala memberikan saran apa saja yang perlu diaudit berkaitan dengan hal-hal yang bisa membantu proses kerja audite. Lalu menetapkan prosedur pemeriksaan. Berikutnya menetapkan bagaimana, bila mana, dan kepada siapa pemeriksaan tersebut akan dilaksanakan. Ini sangat penting. Ya. Berikutnya pemeriksaan dan evaluasi informasi. Informasi dikumpulkan dari semua pihak yang terlibat dengan sasaran dan ruang lingkup pemeriksaan. Informasi juga harus cukup, dapat dipercaya, relevan, dan berguna sebagai dasar temuan pemeriksaan dan rekomendasi. Serta prosedur pemeriksaan meliputi teknik pengujian dan teknik pengambilan sampel yang digunakan. Teknik pengambilan sampel harus benar-benar bisa mewakili seluruh populasi pemeriksaan yang akan dilakukan. Jangan sampai sampel yang diambil ini tidak bisa mewakili keseluruhan bukti yang akan kita jadikan bukti audit. Lalu mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan dan mendokumentasikan informasi yang diperoleh. Lalu menyiapkan kertas kerja pemeriksaan. Nah, dalam menyiapkan kertas kerja pemeriksaan ini harus lengkap sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Hal ini bisa digunakan sebagai sarana untuk kontrol, untuk pengendali bagaimana audit internal ini nanti melaksanakan tugasnya. Ini juga bisa digunakan sebagai bukti atau lampiran bukti penguat ketika ada temuan-temuan yang didapatkan. Berikutnya komunikasi hasil pemeriksaan. Mendiskusikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil temuan pemeriksaan dan rekomendasi kepada audite, menerbitkan laporan hasil pemeriksaan yang objektif, jelas, bersifat konstruktif atau membangun, dan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan bila mana ada beberapa rekomendasi yang segera harus ditindaklanjuti. Selanjutnya adalah tindak lanjut. Pemeriksa intern harus memonitor dan mengawasi apakah tindak lanjut yang perlu dilaksanakan atau apakah manajemen perusahaan telah mempertimbangkan dengan matang semua risiko yang mungkin timbul apabila ternyata tidak ada tindakan yang diambil sehubungan dengan hasil pemeriksaan tersebut. Selain itu, tindak lanjut juga dilaksanakan sebagai alat ukur dalam menilai aktivitas pemeriksaan yang telah dijalankan. Jadi ketika rekomendasi itu diberikan kepada manajemen, karena mungkin ada beberapa temuan kelemahan yang kita rekomendasikan, ini tergantung dari manajemen apakah manajemen ini mempertimbangkan untuk melaksanakan melakukan rekomendasi atau tidak. Kalau sekiranya tidak melaksanakan rekomendasi, tentunya kita akan pantau, monitor apakah manajemen sudah mempertimbangkan. Apabila rekomendasi itu tidak dibuat, maka kemungkinan risiko yang mungkin akan timbul itu terjadi dan dampaknya terhadap perusahaan seperti apa. Lalu mereka juga perlu kita tanyakan kaitannya dengan mengapa mereka tidak melaksanakan rekomendasi. Apakah pendanaannya tidak ada, SDM-nya tidak ada, atau apapun yang berkaitan dengan pelaksanaan rekomendasi itu yang tidak dilakukan. Selanjutnya laporan hasil pemeriksaan. Setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan, pemeriksa intern akan menuangkan hasil pemeriksaannya dalam suatu laporan. Nah, hasil laporan harus memenuhi beberapa kriteria
dan memenuhi kualitas tertentu dari sebuah laporan pemeriksaan. Adapun kriteria tersebut adalah yang pertama, hasil audit yang dikomunikasikan harus mencakup tujuan mengapa audit itu dilakukan, luas dan ruang lingkup pelaksanaan audit, kesimpulannya seperti apa dari hasil audit tersebut, dan juga rekomendasi. Lalu rencana tindak perbaikan apa yang telah disepakati bersama berkaitan dengan temuan dan rekomendasi yang diberikan antara auditor dan audite. Kesimpulan tersebut harus mencerminkan beberapa status dan isu yang ditemukan. Apakah risiko yang ada telah dimitigasi atau dikurangi atau diminimkan ke tingkat yang dapat diterima? Atau apakah risiko yang ada telah dimitigasi, diringankan, dilonggarkan, diturunkan ke tingkat yang dapat diterima kecuali beberapa risiko utama yang mendapatkan catatan khusus yang memungkinkan beberapa tujuan tidak akan dapat terpenuhi. Atau bahkan risiko tidak dapat dimitigasi ke tingkat yang dapat diterima, sehingga beberapa tujuan tidak akan dapat terpenuhi dan ini akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, laporan hasil pemeriksaan ini harus mencerminkan observasi dan rekomendasi yang dimuat dalam laporan. Itu didasarkan pada atribut-atribut, salah satunya adalah kondisi. Yaitu kondisi yang dimaksud adalah keadaan sebenarnya sesuai dengan bukti yang ditemukan auditor pada saat kegiatan pemeriksaannya. Dalam hal ini, auditor itu mengidentifikasi sifat dan luasnya temuan atau sebuah jawaban dan di kondisi yang tidak memuaskan. Kondisi ini penting untuk mengidentifikasi bagaimana kondisi yang sebenarnya dari audite. Berikutnya kriteria, yaitu standar, ukuran atau harapan yang ditetapkan dan digunakan untuk mengevaluasi atau memverifikasi. Dalam financial audit, kriteria yang digunakan dapat berupa mungkin ketepatan dalam pengukuran, ketepatan dalam perhitungan, konsistensi di dalam metode, materialitas atau kepatuhan kepada ketentuan hukum, regulasi, dan kebijakan perusahaan, termasuk harapan-harapan, visi-misi, atau mungkin pedoman-pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan. Berikutnya akibat yang memungkinkan atau mungkin ditimbulkan, yaitu risiko atau eksposur yang diperoleh karena kondisi tidak konsisten dengan kriteria. Tingkat signifikasi dari kondisi atau temuan yang ada biasanya ditentukan dari nilai risikonya. Jadi ketika akibat yang dibutuhkan dari perbedaan antara kriteria dengan temuan kenyataan yang ada, ini ditentukan dari nilai risikonya seperti apa. Apakah risiko ini ketika dijalankan atau terjadi risiko tersebut akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan. Berikutnya penyebab, yaitu alasan yang menyebabkan adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kondisi yang nyata. Harapannya seperti ini, kondisinya seperti ini, pedomannya seperti ini, tetapi kenyataannya berbeda. Ini sebabnya apa? Ada orang terlambat, harusnya jam 7 masuk, standarnya jam 7 masuk, tapi ternyata dia datangnya jam setengah 8. Lalu ditanyakan, mengapa kok tidak sesuai dengan aturan? Ternyata ada alasan, mungkin macet, atau mungkin kendaraannya banyak bocor, mogok dan sebagainya. Ini yang dimaksud dengan penyebab. Berikutnya rekomendasi, yaitu sasaran auditor untuk mengatasi risiko atau untuk mengatasi masalah yang ada. Hubungan antara rekomendasi dan penyebab yang mendasarinya haruslah jelas dan logis. Karena rekomendasi itu muncul, itu karena ada penyebab yang mendasarinya. Termasuk mungkin masalah-masalah atau temuan-temuan. Salah satunya adalah rekomendasi untuk mengurangi atau menghilangkan kelemahan-kelemahan sehingga muncul
sehingga bisa menghilangkan atau menghapus dari kelemahan-kelemahan dan tidak akan muncul lagi error atau fraud yang dimungkinkan bisa terjadi. Rekomendasi harus secara tepat mengarah kepada apa yang harus diperbaiki, harus dirubah, dan siapa yang nanti akan bertanggung jawab melakukan, atau yang disebut dengan operasional. Yang bertanggung jawab siapa, yang diubah apa, yang diperbaiki apa. Nah, biaya untuk mengimplementasikan dan memelihara rekomendasi harus selalu dibandingkan dengan risiko. Jangan sampai biayanya lebih tinggi, lebih besar daripada risiko yang mungkin bisa akan muncul atau terjadi. Berikutnya, kriteria laporan hasil pemeriksaan yang ketiga, auditor harus mengkomunikasikan pendapatnya secara menyeluruh. Misalkan sebuah pendapat mengenai kualitas dari manajemen risiko yang disertai rating lemah, memuaskan atau kuat, dan juga mendapat pendapat mengenai kuantitas dari risiko yang disertai dari rating rendah, moderat, atau tinggi. Nah, komunikasi ini penting untuk bisa dipertimbangkan oleh manajemen apakah temuan-temuan itu merupakan sesuatu yang bisa berpengaruh terhadap pencapaian tujuan, sehingga manajemen akan segera dapat membuat suatu keputusan apakah rekomendasi yang ada dalam laporan tersebut langsung akan segera ditindaklanjuti atau ditunda atau bahkan mungkin tidak akan dilaksanakan. Tentunya manajemen sudah mempunyai pertimbangan-pertimbangan berkaitan dengan keputusan yang nanti akan dilakukan. Berikutnya tindak lanjut. Tindak lanjut pemeriksaan ditetapkan dengan beberapa prosedur. Dasar dari tindak lanjut ini adalah yang pertama, jangka waktu yang disediakan kepada manajemen untuk memberikan tanggapan. Karena kalau tidak diberikan jangka waktu, maka akan sia-sia dilakukan audit karena mungkin rekomendasi ini harus segera dilakukan untuk menutup kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan sehingga tidak akan muncul lagi fraud atau error yang merupakan temuan pada saat audit. Dengan adanya jangka waktu ini, kita bisa selalu mengkontrol manajemen. Lalu berikutnya, ketika ada tanggapan dari manajemen, kita perlu mengevaluasi apakah tanggapan manajemen ini ya akan dilaksanakan, ya dengan catatan, atau ditunda, atau mungkin tidak akan melaksanakan dengan alasan tertentu. Perlu kita evaluasi. Lalu kita setelah mengevaluasi perlu memverifikasi terhadap tanggapan manajemen tersebut. Alasannya dananya tidak ada untuk melaksanakan rekomendasi dan sebagainya, kita perlu verifikasi, benar enggak tidak ada dananya, dan seterusnya. Lalu berikutnya adalah pemeriksaan terhadap tindak lanjut. Apakah ketika rekomendasi itu dilaksanakan, kita tetap harus memantau dan memeriksa apakah tindak lanjut yang dilakukan itu sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Lalu berikutnya prosedur laporan kepada tingkat manajemen yang sesuai tentang tindakan yang tidak memuaskan, termasuk pemeriksaan risiko akibat tidak dilakukannya tindakan korektif. Nah, ini kaitannya dengan kita harus berkomunikasi kepada manajemen tentang apa yang direkomendasikan ini, apakah dilaksanakan sesuai dengan prosedur atau sudah sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, atau mungkin ada tindakan lain ya, yang menurut auditor tidak memuaskan, itu perlu dikomunikasikan. Selanjutnya kita masuk ke audit investigasi. Audit investigasi melibatkan kaji ulang dokumentasi keuangan untuk tujuan khusus. Hal ini yang berkaitan dengan usaha mendukung tindakan hukum dan tuntutan asuransi sebagaimana halnya masalah kejahatan. Audit investigasi menjalankan bagian dari substansi hukum yang mengatur apakah cukup bukti untuk membuktikan kejahatan kecurangan atau temuan kecurangan yang terjadi pada saat diaudit. Adapun sasaran audit investigasi yang pertama adalah subjek, yaitu pelakunya.
Berikutnya adalah saksi dan ahli yang dapat digunakan untuk membantu menunjukkan kebenaran dari masalah yang dihadapi atau temuan yang terjadi. Nah, dalam mengungkap terjadinya fraud, harus diungkap siapa pelakunya. Dan harus dilakukan litigasi sehingga auditor bisa menunjukkan subjek yang dapat dijadikan saksi dan pemberi keterangan ahli pada proses peradilan. Yang kedua, sasaran audit investigasi adalah objeknya. Yang menjadi sasaran audit investigasi ialah hasil kecurangan dan sarana yang dipakai untuk melakukan tindakan kecurangan tersebut. Yang ketiga, modus operasinya, yaitu cara melakukan kecurangan yang mengungkap urutan atau proses kecurangannya, unsur pelanggaran hukum, dan kapan dan di mana terjadinya pelanggaran hukum tersebut atau kecurangan tersebut. Berikutnya, kaitannya dengan prinsip audit investigasi. Prinsip audit investigasi yang pertama adalah mencari kebenaran berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan. Karena biasanya kecurangan-kecurangan itu tentu tidak sesuai dengan aturan-aturan atau dasar dari suatu undang-undang. Lalu prinsip berikutnya adalah pemanfaatan sumber bukti pendukung untuk mendukung berkaitan dengan temuan-temuan atau kecurangan-kecurangan yang tercatat di dalam pada saat audit. Berikutnya, prinsip audit investigasi, selang kejadian dengan respon, semakin cepat respon, semakin cepat menangkap tindak kecurangan. Karena mungkin pelaku ini tidak menghilangkan bukti atau tidak melarikan diri dan sebagainya. Berikutnya, dikumpulkannya fakta dan bukti pendukung sehingga dapat menunjukkan pelakunya. Dengan adanya fakta dan bukti pendukung, termasuk mungkin saksi dan sebagainya, maka ini dapat menunjukkan pelakunya. Berikutnya, kaitannya dengan tenaga ahli. Tenaga ahli hanya sebagai bantuan pelaksanaan audit, bukan penentu kaitannya dengan kasus ini. Sehingga tenaga ahli hanya dibutuhkan pada saat pelaksanaan audit yang membutuhkan bantuan tenaga ahli atau kompetensinya. Lalu berikutnya, prinsip audit investigasi kaitannya yang keenam adalah bukti fisik. Bukti fisik adalah bukti nyata. Ketika ada kejadian, ada kecurangan, kita harus bisa menunjukkan bukti nyatanya, bukti fisiknya seperti apa. Lalu yang ketujuh, keterangan saksi yang perlu dikonfirmasi ketika ada kekurangan data, kekurangan informasi yang membutuhkan pembuktian yang lebih lanjut, kita butuh saksi untuk dikonfirmasi. Lalu berikutnya, prinsip audit investigasi yang ke-8, pengamatan informasi dan wawancara. Ini hal yang sangat penting dilakukan sebagai salah satu metode untuk mencari pembuktian. Bisa melalui pengamatan, bisa mencari informasi-informasi, dan juga bisa wawancara pada orang-orang yang terlibat atau orang-orang yang dianggap punya hubungan dengan tindak kecurangan tersebut. Lalu yang terakhir adalah prinsip audit investigasi kaitannya dengan perlakuan pada pelaku penyimpangan. Sebelum ditetapkan sebagai orang yang sebagai pelaku, pada saat pemeriksaan kita harus mempunyai praduga tak bersalah. Dengan demikian kita tetap bisa menghargai pendapat pelaku sampai ditetapkan di pengadilan berkaitan dengan salah atau tidaknya. Lalu berikutnya kaitannya dengan karakteristik audit investigasi. Karakter audit investigasi yang pertama adalah kreativitas. Kreativitas itu hal yang perlu dimiliki oleh seorang audit ketika melakukan audit investigasi. Kreativitas diantaranya adalah rasa ingin tahu. Lalu ketekunan ketika melaksanakan segala sesuatu, selalu berpikir sehat dan positif, mempunyai indera atau jiwa bisnis dan orangnya percaya diri. Itu kreativitas menurut karakteristik audit investigasi. Lalu berikutnya, sehat pikiran dan akal.
Sikap ingin bertanya dan independen, tidak terpengaruh oleh hal-hal yang lain, tetapi fokus pada permasalahan yang ada. Lalu berikutnya menjadi penengah pihak berselisih mengenai dokumen yang sama. Ketika ada dokumen yang sama menjadi perdebatan dan sebagainya, kita bisa menjadi penengah, tidak memihak. Lalu berakal sehat dan cerdas. Cepat bisa mengambil keputusan, kritis, kreatif. Ya. Tenang dan penguasaan diri juga mempunyai pertimbangan yang baik, tidak emosional, selalu berpikir tenang. Segala sesuatu harus dibuktikan, harus ada bukti, tidak perlu berkomentar sesuatu yang tidak perlu dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah kuat secara fisik, karena butuh ketekunan, butuh konsentrasi. Ya, itu membutuhkan kekuatan fisik yang cukup. Oke, demikian materi kelima mata kuliah pengauditan internal lanjutan. Selamat belajar, tetap semangat, dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.